Lagi-lagi Ustadz Khalid Basalamah menjawab yang mencurigakan kita semua. Kalau ada orang yang atas nama agama tidak menghendaki nasionalisme, maka harus ditolak. Karena agama bukan dipeluk oleh orang langit, tetapi agama dipeluk oleh orang bumi. Dan bumi adalah tanah air, dan tanah air adalah tempat kelahiran kita. Maka menjadi kewajiban dan keharusan saya kira orang yang hidup di tanah airnya membela tanahnya sendiri. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, Ustadz Khalid Basalamah itu memang menarik untuk kita mari diskusikan sama-sama alur pemikirannya tentang agama ini dan tentang pandangannya mengenai Indonesia, nasionalisme, cinta tanah air dan sebagainya. Belakangan ini beliau lagi diperbincangkan, bahkan tanda kutip dituduh oleh netizen, termasuk saya pribadi ikut mengkritik mengenai pemikirannya terhadap tidak usah menyanyikan lagu wajib nasional, cukup membaca surah di dalam Al-Quran saja. Ini kemudian ya pro kontra lah ya, pro kontra, termasuk ketika kemarin saya memberikan pandangan saya di channel ini mengenai statement tidak usah itu, kemudian diributkan. Beliau itu S3, doktor dan sebagainya, sementara saya ya cuma lulusan S1 yang mungkin sangat tidak bisa melawan argumentasi atau bertentangan dengan argumentasi S3. Padahal saya mengemukakan dengan secara sangat rasional, kalau menurut pikiran saya ya, mengenai jawaban Ustadz Khalid Basalamah itu. Kalau benar beliau mencintai tanah air dan beliau menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia berkewajiban juga untuk mencintai tanah air, untuk mari sama-sama bangun jiwa nasionalisme ini, maka saya kira tidak harus keluar jawaban tidak usah itu. Ya, menurut saya tidak usah, karena tidak usah ini kan seolah menjadi hukum bahwa ya tidak usah Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya, cukup membaca Al-Quran saja. Oke. Sebenarnya kalau misal mau ditarik secara jauh, saya lebih akan menarik sangat jauh, tapi bakal panjang videonya. Salah satunya kita kan sering mendengar dulu, nggak tahu nih sekarang, ada orang yang membenturkan antara Pancasila atau membandingkan antara agama dengan demokrasi, antara hukum Allah dengan hukum demokrasi. Ini kan sesuatu yang tidak apple to apple gitu loh. Artinya bahwa orang yang punya pemikiran itu sangat harus di cross check pola pikirnya secara serius. Tapi ya itu adalah bagian daripada keragaman pola pikir masyarakat Indonesia yang saya kira memang harus dijaga dan dipertahankan selama tidak berupaya untuk meruntuhkan nilai-nilai yang hadir di Republik ini, selama tidak ingin mengganti Pancasila, selama tidak ingin mengeluarkan statement yang sesungguhnya itu membuat kacau tatanan persaudaraan, bukan hanya antar sesama umat Islam, tetapi antar sesama umat beragama yang lain,
bahkan antara suku, ras, dan budaya yang hadir di Indonesia. Selama tidak itu, maka perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan yang harus kita jaga, saya kira ya. Kemudian saya ingin membahas sedikit tentang berita yang juga beredar ya, mengenai hubbul waton minal iman. Mungkin ada seorang jamaah yang bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah mengenai hadis hubbul waton minal iman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ustadz Khalid Basalamah lagi-lagi menjawab yang mencurigakan. Sekali lagi Ustadz Khalid Basalamah menjawab yang mencurigakan kita semua. Jawabannya, itu hadis palsu, super palsu. Tidak ada dalilnya nasionalisme. Itu loh ya, itu jawabannya. Gimana ya? Pertanyaan saya, siapa yang menganggap bahwa hubbul waton minal iman adalah hadis? Itu saja dulu ya. Siapa yang menganggap hubbul waton minal iman itu adalah hadis? Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan jargon tersebut dari, saya kira, pengkajian secara mendalam esensi dari Al-Quran dan esensi dari Al-Hadis, sehingga memunculkanlah kalimat hubbul waton minal iman. Wong dicontohkan oleh Al-Quran, wong dicontohkan oleh hadis, meskipun susunan kalimatnya tidak hubbul waton minal iman, tetapi bahwa fakta Al-Quran, bahwa Al-Quran mengajarkan untuk setiap manusia mencintai tanah airnya, itu adalah ada. Bahwa hadis menyuruh kita untuk mencintai tanah airnya, itu ada, meskipun kalimatnya bukan hubbul waton minal iman. Cuma disimpelkan saja, saya kira, oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari agar mampu dipahami oleh publik, gitu loh ya. Meskipun kalau saya secara pribadi sebagai santri itu tadinya memang taklid saja ya, taklid saja. Taklid itu kita menyerahkan semua apa yang kita lakukan dalilnya oleh para ulama. Misal hubbul waton minal iman, itu kan menjadi jargon, kemudian menjadi prinsip hidup, kan gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui dalilnya, dasar Al-Qur'annya, dasar Al-Hadisnya, berarti kan kita taklid kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kan gitu. Karena asal usul hubbul waton minal iman ini kita tidak gali. Kebanyakan masyarakat kita taklid. Oke, taklid. Awal mulai saya taklid, kemudian saya cari-cari itu referensinya. Ternyata banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, yang mengharuskan kita mencintai tanah airnya. Sangat banyak sekali. Salah satunya di dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini esensinya adalah idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Banyak sekali para ulama yang mengartikan ini, penafsirannya sebagai cinta tanah air. Arti simpelnya adalah kan seperti ini. Tidak harus kita semua menjadi pergi ke jalan peperangan. Karena harus ada yang pergi untuk mencari ilmu,
dan kemudian kembali ke tanah airnya supaya mengingatkan kaum-kaumnya yang ada di sana. Banyak ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat ini sebagai dalil untuk kita mencintai tanah air. Kemudian banyak sekali juga hadis yang mengatakan tentang Rasulullah itu sangat mencintai tanah airnya. Ada hadis Al-Bukhari yang mengatakan tentang ketika Rasulullah SAW sedang berpergian jauh. Kemudian hendak kembali. Setelah sampai di benteng, kelihatan benteng Madinah, beliau mempercepat untanya, mempercepat tunggangannya. Saking beliau sangat mencintai Madinah. Sangat mencintai Madinah. Artinya apa? Itu adalah tanah air. Dicontohkan langsung oleh Rasul. Rasul melakukan hal itu. Rasul memberikan pemahaman kepada seluruh umatnya untuk mencintai tanahnya. Begitu. Sehingga saya kira Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan yang lainnya menyimpulkan, meskipun tidak ada teks, kali lagi saya katakan ya, secara tertulis yang kalimatnya sama dengan hubul waton minal iman, tetapi bahwa itu adalah esensi ajaran agama Islam yang ada dasarnya di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nabi Muhammad SAW mencontohkan itu. Artinya gini, saya ingin memberikan curhatan lah ya, kalau ini bukan pengetahuan pandangnya, kepada kalian semua, bahwa keragaman itu memang hadir, bahwa Islam menghendaki orang berbeda pendapat itu iya, tetapi pendapat yang harus menurut saya diambil sebagai panduan hidup adalah pendapat yang cocok dengan Anda hidup di mana. Pemahaman itu mengacak-acak tempat Anda atau tidak. Mentogut-togutkan tempat ada atau tidak. Kalau pemahaman itu tidak menghadirkan keindahan pandangan di tempat Anda, maka saya kira itu kurang untuk kita harus ikuti. Ada orang yang berpemahaman seperti Ustaz Khalid Basalamah, ya monggo, enggak jadi soal, silahkan, monggo aja. Dan sah-sah saja Anda mau mengikuti pandangan atau pendapat ulama yang manapun, sah-sah saja, silahkan. Silahkan. Karena keragaman pendapat itu saya kira memang harus dijaga. Silahkan. Tapi untuk saya pribadi, kalau ada orang yang atas nama agama tetapi tidak mencintai tanah air, kalau ada orang yang atas nama agama tidak menghendaki nasionalisme, maka saya kira harus ditolak. Karena agama bukan dipeluk oleh orang langit, tetapi agama dipeluk oleh orang bumi. Dan bumi adalah tanah air, dan tanah air adalah tempat kelahiran kita. Maka menjadi kewajiban dan keharusan saya kira orang yang hidup di tanah airnya membela tanahnya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.